pantai. Seneng banget ya. Langit yang biru, laut yang luas membentang. Siapa ya? Adik-adik, ketemu lagi ya. Lause sedang berlibur. Kalian juga pasti kangen kan, ingin berlibur. Wah, menyenangkan sekali loh. Tapi jangan lupa ya, hari ini hari Minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita ke sebelah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mulai kembali sekolah minggu kita ya. Nah, seperti biasa saya ingatkan, dengan sekolah minggu ini ya, meskipun secara online, ya adik-adik harus tetap dengan sikap yang sopan, yang hormat kepada Tuhan. Dan juga adik-adik harus mempersiapkan Alkitab ya, mempersiapkan hati ya, jangan sambil makan atau sambil main. Nah adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dari minggu ke minggu Tuhan masih menyertai kami. Dan Tuhan, hari ini hari yang khusus untuk Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan lewat sekolah minggu kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami supaya kami boleh tetap sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran kami kepada Tuhan, meskipun kami beribadah dari rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekolah minggu ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita nyanyikan pujian Bila Mata Tertuju. Ya adik-adik, di dalam hidup ini kita seringkali takut ya. Kita mengharapkan ada orang yang mau menolong kita di dalam ketakutan kita. Tapi adik-adik, hanya ada satu loh penolong yang sejati ya. Kita lanjutkan sekolah minggu kita sambil Lause menikmati suasana liburan ini. Aduh, takut ya. Sering banget kita nih takut gelap, takut ada guguk yang kejar-kejar kita, takut dapat ulangan jelek, takut ya. Aduh, jangan takut adik-adik, ada Tuhan Yesus
yang menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Masih ingat lagu sil kita? Dan nyanyikan pujian ini, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik. Dia mengaruniakan kita kesehatan. Dia masih memberikan kita bisa sekolah, makanan dan minuman, orang tua yang baik, rumah tempat berteduh. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Tuhan Yesus itu begitu baik bagi kita. Adik-adik, selama pandemi ini kita tidak bisa datang beribadah di gereja, bukan? Tapi bukan berarti kita tidak mengucap syukur pada Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa nih memberikan persembahan ya secara langsung kepada Tuhan seperti yang kita biasa lakukan tiap minggu. Tapi marilah kita tetap mengucap syukur dengan puji-pujian yang keluar dari mulut dan hati kita. Kami bawa korban syukur. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Raja Aram. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di setiap hari dan sepanjang minggu. Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik kepada kami dan juga memberikan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan agar kami semua dapat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya di sini. Ayo, siapa yang suka main game? Siapa yang suka main gamenya di laptop atau di handphone atau apapun kalian lagi bermain dengan teman-teman kalian? Nah,
ada permainan yang bisa sendiri, ada juga permainan yang berkelompok. Kira-kira untuk memenangkan sebuah permainan, entah itu contoh, misalnya main ludo. Nggak usah kasih contoh main ludo ya. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan supaya bisa menang? Pasti mengatur strategi. Caranya gimana ya? Supaya aku nggak kalah nih dari teman-teman yang lain, supaya aku bisa menang, supaya aku intinya bisa memenangkan permainan itu. Nah, kalau kita berkelompok, kita akan berdiskusi dengan teman-teman kita bagaimana caranya kita mengatur strategi supaya kita juga memenangkan permainan ataupun pertandingan. Nah, sama waktu itu Raja Aram lagi berperang melawan Raja Israel. Nah, dalam perang itu Raja Aram lagi mengatur sebuah strategi di mana dia dengan pegawai-pegawainya mengatur strategi. Kayaknya di daerah itu kamu kirim orang untuk menghadap. Di daerah sana kalian kirim orang juga untuk menghadap. Nah, lalu kemudian untuk mengepung orang-orang Israel. Tetapi Elisa menyuruh Raja Israel untuk memberitahukan bahwa jangan lewat itu, jangan lewat di sana karena ada kepungan. Nah, lalu kemudian si Raja Aram mengetahui ini kayaknya ada yang ngebocorin nih. Siapa ya? Siapakah di balik pembocoran ini? Si pengkhianat ini yang membocorkan ya? Enggak ya? Dia mencari tahu. Lalu dipanggil lah. Dia marah sekali. Pegawai, coba sini semuanya. Siapa di antara kalian yang memberitahu strategiku sehingga Raja Israel tahu semuanya? Lalu pegawainya bilang, bukan kami, tapi Elisa. Dia yang mendengar waktu percakapan kita di kamar tidur dan dia yang memberitahukan ke Raja Israel. Wah, Raja Aram marah. Dia bilang, cepet cari, kasih tahu saya gimana dia sekarang. Lalu dia marah. Dia tunggu gimana nih kabarnya nih si Elisa. Lalu didapatilah dari orang suruhannya bahwa Elisa ada di danau. Lalu Raja Aram mengirim kuda, kereta beserta tentara besar untuk mengepung Elisa. Tibalah tentara-tentara dan kuda-kuda itu pada malam hari juga untuk mengepung Elisa. Pelayannya si Elisa terbangun pagi-pagi subuh. Lalu dia melihat begitu banyaknya tentara-tentara yang mengepung. Lalu dia juga kaget, dia teriak, celaka Tuanku, Tuanku celaka, ini gimana? Kita dikepung, kita takut sekali, kita gimana? Tapi sih Elisa bilang, jangan takut. Kalau kita lihat nanti, kalau adik-adik nanti buka Alkitab, kita lihat di ayat 16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, minta bujangnya ini untuk dibukakan matanya untuk melihat bahwa di sekelilingnya dia begitu banyak malaikat-malaikat Tuhan yang jaga. Lalu setelah itu Elisa berdoa minta Tuhan untuk membutakan semuanya tentara-tentara yang mengepung dia. Lalu butalah matanya. Adik-adik, dari firman Tuhan siang hari ini kita belajar bahwa Tuhan tahu. Kita lihat nanti dari ayat 6 sampai 10. Di situ Tuhan mengetahui semuanya, dari strateginya Raja Aram, dari tempat-tempatnya yang mau dituju, yang mau disasar, itu Tuhan tahu. Tuhan memberitahukan kepada Elisa. Kita juga mempunyai Tuhan yang begitu berkuasa. Dia, Tuhan kita, membutakan semuanya orang suruhan tentara Raja Aram. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak boleh takut, karena Tuhan itu adalah Tuhan
yang begitu menyertai kita, Tuhan yang begitu hebat, yang tahu segalanya tentang kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan takut. Misalnya besok ada ulangan, jangan takut, aduh nanti aku ulangan nggak bisa, nanti aku PR-nya banyak salah ya, nilai aku berapa ya. Jangan takut, tapi juga harus belajar. Jangan cuma berdoa tapi nggak belajar gitu. Jangan cuma belajar juga nggak berdoa. Jadi harus seimbang, harus balance, belajar dan berdoa. Pasti adik-adik bisa ngerjain. Mungkin adik-adik ada yang takut kegelapan, waktu mati lampu pasti malah teriak-teriak, gelap, mama gelap, gelap ya. Jangan takut, ada Tuhan. Ada juga yang misalnya takut lewat tempat sepi. Ada yang takut nggak? Misalnya ada yang takut di rumah sendirian. Nah, ada yang takut ketinggian. Aku nggak mau naik tangga ke situ, aku takut mama, papa, aku takut. Nah, berbagai kita ketakutannya berbeda, tapi yang perlu kita tahu adalah kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Jangan takut ya. Jadi seperti Elisa bilang, jangan takut sebab Allah yang menyertai kita adalah lebih banyak dibanding yang menyertai mereka tadi. Oke? Sampai di sini firman Tuhan siang hari ini. Semoga memberkati adik-adik semua. Tuhan berkati ya. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah boleh kami tanam dalam hati dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah ketakutan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih semua ketakutan kami. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang juga tahu Tuhan ke depan kami, masa depan kami semua. Tuhan yang juga tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk kuis Natal, jadi nanti ada kata. Nah, adik-adik boleh tebak, kira-kira kata-kata itu apa ya bunyinya? Teman-teman, kita udah sampai tes. Nah, di sini tuh ada 2 jalan. Yang satu jalannya bahaya, ada binatang buasnya. Jangan sampai kalian masuk ke sana ya. Oh, kenapa sih nggak boleh jalan situ? Siapa tahu lebih cepat. Namanya aja binatang buas. Bahaya kan? Nanti kamu dimakan gimana? Oke deh, oke. Yuk, ayo. Loh, ini di mana? Kok di mana? Ih, ada apa tuh di pohon? Wah! Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan, selamatkan aku. Syukurlah aku selamat. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku janji gak akan melanggar perintah. Aku tadi capek nih, bagus banget. Kita ada di pantai ya. Teman-teman mana? Okta kemana? Okta mana? Hai teman-teman. Okta dari mana? Tadi aku lewat jalur yang gak dibolehin. Terus aku ketemu ular, serem banget. Tapi untungnya Tuhan Yesus yang Maha Tahu menolong aku sehingga aku bisa keluar dari hutan itu. Untung kamu gak kenapa-napa. Iya, serem banget. Makanya jangan bandel, Okta. Nah, teman-teman, ingat ya, kita nggak boleh suka melanggar aturan. Nanti bahaya loh, kayak si Okta. Nah, ingat juga, Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi, kita harus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Baiklah. Halo adik-adik, hari ini kita mau membuat kreativitas. Nah, kreativitasnya seperti ini. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, ada kertas pola, ada muka, ada gunting, lem, kertas scrap, lalu ada magnet.
Nah, magnet ini kita pakai dari bahan lab yang minggu-minggu sebelumnya. Tapi jika adik-adik sudah tidak menyimpan magnet ini, kita bisa ganti dengan benang wol. Pertama, kita mau gunting kertas pola ini. Kita gunting kertas pola yang ini dengan kertas mika. Kalian taruh seperti ini, lalu kalian gunting barengan sesuai dengan pola yang ini. Kemudian yang ini juga kalian gunting di pola yang ini, lalu kalian juga gunting di dalamnya. Caranya kalian lipat sedikit, lalu kalian gunting seperti ini. Setelah itu dari sini kalian gunting sesuai dengan garis di dalamnya. Nah, seperti ini ketika sudah digunting semua ya adik-adik. Selanjutnya kita mau gunting kertas scrap ini. Kita gunting ukurannya bebas, tapi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kita gunting semuanya ya, kotak-kotak aja. Selanjutnya kita mau lem semua bahan ini. Pertama, kita akan lem bagian ini. Kalian kasih lem di sini, lalu kalian tempelkan. Tempelnya acak aja sampai hitam-hitam ini nggak kelihatan. Kalian penuhin semuanya di sini. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Kemudian kita mau lem magnet ini. Kalian bisa lem magnetnya di belakang sini. Kalian bisa pakai dua-duanya atau salah satu. Kalian lem di sini ya. Nah, kalau yang sudah tidak punya magnetnya, kalian bisa ganti dengan benang wol, tapi dilem di depan sini. Kalian lipat seperti ini, lalu ditempelkan di sini. Kemudian kita mau lem ini. Yang pertama mikanya dulu, kalian kasih lem di sisinya aja, di tengahnya nggak usah. Kita lem di sini. Kemudian yang ini juga kalian lem, kasih lem, dan kita taruh di sini. Ditempelin sesuai dengan polanya. Kalau ada yang nggak rata, kalian bisa gunting lagi, kalian ratain. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sudah selesai kreativitas kita hari ini. Jangan lupa dibuat, kalian foto, lalu kalian kirim ke Lause masing-masing. Selamat mencoba! Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Kita sebagai domba-dombanya. Kadang-kadang ada domba yang nakal, kadang-kadang ada domba yang suka kabur-kabur, tersesat. Tapi Tuhan Yesus mau cari kembali kita ya. Tuhan Yesus mau kumpulkan kembali domba-dombanya, supaya semuanya boleh ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus seperti gembala. Seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan
akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, langsung mau ingatin, tetap kerjakan aktivitasnya, lalu buat kreativitasnya, difoto dan kirimkan ke lause-lausenya ya. Jangan lupa ya. Oh iya, satu lagi, kalian tetap rajin kan kumpulin poin. Nah, jangan lupa nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari lause ya, yang kalian bisa kirimkan jawabannya. Nanti dapat poin. Sampai ketemu lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami jalani bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan atas segala puji-pujian kami, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami terus di dalam sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kok gelap ya? Oh iya, maaf ya, lupa. Kalau kita menuju ke satu tempat, kita harus tahu ya jalan yang harus kita mau tuju. Mungkin kita siapkan peta, mungkin kita bertanya kepada orang lain. Demikian pula mengikut Tuhan, kita tidak boleh tersesat. Kita punya satu peta. Petanya ada di Alkitab. Ya, bagaimana kita mau menemukan Tuhan, kita mencari Dia. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai ketemu di lain waktu ya. Dah.